Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi kita pada hari ini tentang perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi, yaitu pada bab 14, siklus produksi yang memiliki judul materi perencanaan dan penjadwalan dan operasi produksi. Yang dimana kami dari kelompok 8, ada saya sendiri, Dimas Ferdi Hasan Saragi dengan NIM 200503046, kemudian ada Dina Fianti Lutfia dengan NIM 200503074, dan teman saya Evelisa Wais Surbakti dengan NIM 200503076. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, perencanaan dan penjadwalan. Nah, di perencanaan dan penjadwalan ini bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Nah, di dalam perencanaan dan penjadwalan ini ada metode perencanaan produksi. Dua metode umum perencanaan produksi adalah Manufacturing Research Planning dan produksi ramping. Manufacturing Research Planning atau MRP2 ini adalah perpanjang dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Nah, sistem MRP2 ini sering disebut sebagai push manufacturing karena barang yang diproduksi dalam ekspektasi dari permintaan pelanggan. Sama seperti MRP2 adalah perpanjangan dari sistem pengendalian persediaan MRP, produksi ramping atau lean manufacturing memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just in time untuk seluruh proses produksi. Tujuan dari produksi ramping adalah meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, produksi ramping ini sering disebut sebagai full manufacturing karena barang yang diproduksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Nah, secara teoritis, sistem produksi ramping menghasilkan hanya sebagai respon terhadap pesanan pelanggan. Dalam praktiknya, meski demikian, kebanyakan sistem produksi ramping mengembangkan rencana produksi jangka pendek. Nah, sebagai contoh, Toyota mengembangkan rencana produksi bulanan, sehingga ia dapat menyediakan sebuah jadwal yang stabil ke pemasoknya. Nah, strategi ini memungkinkan pemasok untuk merencanakan jadwal produksinya, sehingga pemasok dapat mengirimkan produknya ke Toyota pada waktu yang tepat saat dibutuhkannya. Jadi, baik MRP2 dan sistem produksi ramping merencanakan produksi di awal. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam jangka waktu horizon perencanaan. Sistem MRP2 mungkin mengembangkan rencana produksinya sampai dengan 12 bulan di awal. Sementara sistem produksi ramping menggunakan horizon perencanaan yang jauh lebih singkat. Jika permintaan bagi produk perusahaan dapat diprediksi dan produk memiliki siklus hidup yang panjang, maka pendekatan MRP2 dibenarkan. Sebaliknya, pendekatan produksi ramping lebih tepat jika produk sebuah perusahaan ditandai dengan siklus hidup yang pendek, permintaan yang tidak dapat diprediksi, dan seringnya penurunan atau kelebihan persediaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk pada subbab dokumen, kunci, dan formulir. Informasi mengenai pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Hasilnya adalah Master Production Schedule atau MPS, yang berarti jadwal induk produksi, yang menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk untuk diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produksi tersebut harus terjadi.
Kerumitan dari penjadwalan meningkat secara dramatis sejalan dengan semakin banyak jumlah pabrik. Meskipun bagian jangka panjang dari MPS mungkin dimodifikasi sebagai respon terhadap perubahan kondisi pasar, rencana produksi untuk banyak produk harus dibekukan beberapa bulan di awal untuk menyediakan waktu yang cukup agar mendapatkan bahan baku, perlengkapan, dan sumber daya tenaga kerja yang diperlukan. Kemudian, MPS digunakan untuk mengembangkan sebuah jadwal mendetail yang menspesifikasikan produksi harian dan untuk menentukan apakah bahan baku perlu dibeli. Untuk melakukannya, ini perlu untuk melebihkan daftar bahan baku untuk menentukan apakah bahan baku perlu untuk dibeli. Menghasilkan 3 dokumen lain, yaitu pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan pemindahan. Maksud dari aktivitas perencanaan dan penjadwalan ini adalah MPS tadi, yang dimana yang pertama pesanan produksi, yaitu mengotorisasikan pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada sebuah produk tertentu. Pesanan produksi tersebut mencantumkan operasi yang perlu dijalankan, kuantitas yang akan diproduksi, dan lokasi di mana produk jadi harus yang perlu dijalankan. Ia juga mengumpulkan data mengenai masing-masing aktivitas tersebut. Kemudian ada permintaan bahan baku atau materials requisition. Mengotorisasikan penghapusan kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan ke lokasi pabrik di mana bahan baku tersebut akan digunakan. Dokumen ini berisi nomor pesanan produksi, tanggal penerbitan berdasarkan daftar bahan baku, dan nomor bagian dan kuantitas dari semua bahan baku yang diperlukan. Transfer bahan baku selanjutnya di seluruh pabrik didokumentasikan dalam kartu pemindahan. Nah, kita masuk di yang ketiga, yaitu kartu pemindahan atau move ticket. Move ticket yang mengidentifikasi bagian yang ditransfer, lokasi di mana bagian tersebut ditransfer, dan waktu transfer. Next. Baiklah, dari kegiatan MPS tadi, kita akan melihat ancaman dan cara pengendaliannya. Ancaman utama dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan adalah kelebihan atau di bawah target produksi. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan barang yang melebihi permintaan jangka pendek. Dengan demikian menciptakan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Sebaliknya, di bawah target produksi dapat mengakibatkan kerugian penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan yang diinginkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan. Baik, selanjutnya adalah operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Cara aktivitas ini dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan. Perbedaan berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomisasi yang digunakan dalam proses produksi. Untuk itu dapat menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi, seperti robot atau mesin yang dikendalikan komputer, disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Sebagai contoh, Northrop Grumman Corporation setelah menggunakan 16.000 lembar kertas untuk mencatat instruksi kerja di lantai pengerjaan terkait dengan pembuatan rangka pesawat. Pemasangan terminal online pada setiap stasiun perakitan mengeliminasi arus kertas tersebut dan meningkatkan efisiensi atau mengurangi biaya mencapai 30%. Para akuntan tidak perlu menjadi ahli dalam setiap aspek CIM ini, tetapi mereka harus memahami bagaimana ini mempengaruhi operasi dan akuntansi biaya. Salah satu efek operasi dari CIM ini adalah pergeseran dari produksi massal menjadi manufaktur pesanan khusus. Next. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian.
Pencurian persediaan dan aktiva tetap adalah keprihatinan utama dalam ancaman operasi produksi. Selain kehilangan aset, pencurian juga dapat meningkatkan saldo aset berlebihan yang dapat mengarah pada analisis yang salah dari kinerja keuangan atau di bawah target. Untuk mengurangi resiko ini, atas persediaan, akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi, dan seluruh pergerakan internal dari persediaan harus didokumentasikan. Selain itu, ancaman lainnya terhadap persediaan adalah bencana alam atau kebakaran. Untuk itu, perlu adanya pengendalian fisik seperti sistem pemadaman api, tempat penyimpanan yang aman untuk persediaan, dan pengendalian lainnya yang bisa untuk bencana tertentu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kami akhiri pertemuan kita pada hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.